Berikut adalah cerita misteri tentang pesugihan tali pocong. Dukung anak desa dengan cara subscribe. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil, ada seorang pria bernama Darto yang dikenal sebagai orang yang sangat ambisius dan ingin menjadi kaya. Namun, Darto tidak memiliki uang atau harta yang cukup untuk mencapai tujuannya. Suatu hari, Darto mendengar tentang sebuah ritual pesugihan yang dapat membuatnya kaya dalam waktu singkat. Ritual itu disebut tali pocong, dan dipercaya dapat memanggil roh-roh jahat yang dapat memberikan kekayaan kepada orang yang melakukan ritual itu. Darto sangat tertarik dengan ritual itu dan memutuskan untuk melakukannya. Dia mencari seorang dukun yang dapat membantunya melakukan ritual itu dan akhirnya menemukan seorang dukun yang bernama Pak Tua. Pak Tua memberitahu Darto bahwa ritual tali pocong sangat berisiko dan dapat membuatnya kehilangan jiwa. Namun, Darto tidak peduli dan memutuskan untuk melanjutkan ritual itu. Pak Tua memberikan Darto sebuah tali yang terbuat dari kulit pocong dan memberitahu dia untuk mengikat tali itu di sekitar tubuhnya. Darto melakukannya dan kemudian Pak Tua membacakan mantra-mantra untuk memanggil roh-roh jahat. Setelah ritual itu selesai, Darto merasa seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya. Dia merasa seperti memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Darto mulai merasakan perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Dia menjadi kaya dan sukses, dan semua orang di desa itu mulai menghormatinya. Namun, Darto tidak menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan yang dia dapatkan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dia mulai merasakan seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, dan dia tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri. Suatu hari, Darto menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Dia telah menjual jiwanya kepada roh-roh jahat dan tidak dapat mengembalikannya lagi. Darto sangat menyesal dan berusaha untuk mencari cara untuk mengembalikan jiwanya. Namun, sudah terlambat. Roh-roh jahat telah menguasai dirinya, dan Darto tidak dapat melawan mereka lagi. Cerita Darto menjadi legenda di desa itu, dan orang-orang mulai menghindari ritual tali pocong. Mereka menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan yang diperoleh dengan cara itu datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu jiwa mereka sendiri. Setelah Darto kehilangan jiwanya, dia menjadi seperti zombie yang hanya mengikuti perintah roh-roh jahat. Dia tidak lagi memiliki pikiran dan perasaan sendiri, dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh roh-roh jahat. Orang-orang di desa itu sangat takut dengan Darto dan mulai menghindarinya. Mereka tidak ingin terkena kutukan yang sama seperti Darto. Suatu hari, seorang pemuda bernama Joko memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Darto. Joko sangat penasaran dengan cerita tentang pesugihan tali pocong dan ingin tahu apakah cerita itu benar. Joko pergi ke rumah Darto dan mencoba berbicara dengannya. Namun, Darto tidak lagi dapat berbicara dan hanya mengeluarkan suara yang tidak jelas. Joko sangat sedih melihat keadaan Darto dan memutuskan untuk mencari cara untuk menyelamatkannya. Dia pergi ke sebuah kuil yang terletak di luar desa dan mencari bantuan dari seorang biksu yang terkenal memiliki kekuatan spiritual. Biksu itu memberitahu Joko bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Darto adalah dengan melakukan ritual yang dapat mengusir roh-roh jahat dari tubuh Darto. Namun, ritual itu sangat berisiko dan memerlukan kekuatan spiritual yang sangat besar. Joko memutuskan untuk melakukan ritual itu dan meminta bantuan dari biksu. Mereka berdua pergi ke rumah Darto dan melakukan ritual yang dapat mengusir roh-roh jahat dari tubuh Darto. Setelah ritual itu selesai, Darto mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia telah terbebas dari kutukan. Dia mulai dapat berbicara dan berpikir sendiri, dan tidak lagi mengikuti perintah roh-roh jahat. Joko sangat gembira melihat keadaan Darto yang telah membaik, dan dia memutuskan untuk membantu Darto untuk memulai hidup baru. Mereka berdua menjadi sahabat karib dan melakukan banyak hal bersama-sama. Namun, ada sebuah pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah roh-roh jahat itu benar-benar telah pergi? Atau apakah mereka masih bersembunyi di dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk kembali menguasai Darto? Setelah Darto terbebas dari kutukan, dia dan Joko menjadi sahabat karib. Mereka berdua melakukan banyak hal bersama-sama, seperti berburu, memancing, dan bermain sepak bola. Namun, beberapa minggu kemudian, Darto mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, dan dia tidak dapat menghilangkan perasaan itu. Suatu hari, ketika Darto sedang berjalan di hutan, dia melihat sebuah bayangan hitam yang mengikuti dia. Bayangan itu sangat cepat dan dapat menghilang dengan mudah. Darto sangat takut dan memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, ketika dia tiba di desa, dia menyadari bahwa bayangan hitam itu telah mengikuti dia ke desa.
Joko melihat kekhawatiran di wajah Darto dan meminta dia untuk menceritakan apa yang terjadi. Darto menceritakan tentang bayangan hitam yang mengikuti dia, dan Joko memutuskan untuk membantu Darto untuk mengusir bayangan itu. Mereka berdua pergi ke sebuah kuil yang terletak di luar desa dan meminta bantuan dari seorang biksu yang terkenal memiliki kekuatan spiritual. Biksu itu memberitahu mereka bahwa bayangan hitam itu adalah roh jahat yang masih mengikuti Darto. Roh itu tidak dapat diusir dengan mudah dan memerlukan ritual yang sangat kuat untuk mengusirnya. Darto dan Joko memutuskan untuk melakukan ritual itu dan meminta bantuan dari biksu. Mereka berempat melakukan ritual yang sangat kuat dan akhirnya berhasil mengusir roh jahat itu dari desa. Darto sangat lega dan berterima kasih kepada Joko dan biksu itu. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bantuan dari orang lain. Dan begitulah, Darto dan Joko menjadi sahabat karib yang sangat dekat. Mereka berdua melakukan banyak hal bersama-sama dan selalu membantu satu sama lain dalam kesulitan. Setelah berhasil mengusir roh jahat itu, Darto dan Joko kembali ke desa dan disambut sebagai pahlawan. Mereka berdua menjadi sangat terkenal di desa dan banyak orang yang menghormati mereka. Namun, beberapa bulan kemudian, Darto mulai merasakan sesuatu yang aneh lagi. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, dan dia tidak dapat menghilangkan perasaan itu. Darto memutuskan untuk berbicara dengan Joko tentang perasaannya itu. Joko mendengarkan dengan sabar dan memutuskan untuk membantu Darto untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka berdua pergi ke sebuah kuil yang terletak di luar desa dan meminta bantuan dari seorang biksu yang terkenal memiliki kekuatan spiritual. Biksu itu memberitahu mereka bahwa Darto masih memiliki hubungan dengan roh jahat itu, dan bahwa roh itu masih berusaha untuk menguasai Darto. Darto dan Joko sangat terkejut dan memutuskan untuk melakukan ritual yang lebih kuat untuk mengusir roh jahat itu sekali lagi. Apakah mereka berhasil? Apakah Darto dapat terbebas dari roh jahat itu sekali lagi? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ikutin terus Anak Desa dan bantu di subscribe agar bisa mengikuti cerita pesugihan tali pocong bagian kedua. Terima kasih.